Halo, welcome to my channel. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofaikah Indarwati. Saya mengajar di SDN Garahan 1, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 koneksi antar materi. Tetapi sebelum itu, marilah kita mengingat-ingat kembali bagaimana filosofi pemikiran KHD. Yang pertama adalah pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk pertumbuhan secara utuh agar mampu menjadi seorang yang mandiri, bisa memuliakan dirinya dan orang lain. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kodrat yang dimiliki oleh anak supaya mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian apa yang Anda sepakati tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Baiklah, kita akan menjawab tentang apa yang Anda sepakati tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya selalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran fokus pada tercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Kemudian yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan yang ingin mereka tanyakan, tetapi mereka hanya diam. Kemudian yang terakhir adalah menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi berikut. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, apa yang berubah setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pastinya merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian yang nomor 2, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda di setiap individu, juga memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Ada pula hal-hal yang merubah perilaku saya, yaitu saya adalah seorang guru yang dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contoh adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian yang nomor 3, sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat memilih bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan-pendekatan personal agar kita lebih dekat dan mengerti kemauan murid.
Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yaitu penerapannya yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian yang nomor 2, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan pada anak untuk dapat mengeksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Guru juga bisa menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian guru tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari KHD. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang saya sesuai dengan kodrat zaman dan alam. Sesuai dengan pemikiran KHD bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kemudian kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari KHD harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah menghamba pada murid. Demikian tadi kesimpulan dan refleksi dari saya di modul 1.1 koneksi antar materi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.